Julaiha sangat ketakutan ketika melihat sebuah pohon aneh dan menyeramkan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Pada saat yang sama, mereka telah melewati pohon yang sama sebanyak 7 kali bolak-balik di rute tersebut. Hal ini membuat Julaiha langsung menyadari bahwa pasti ada seorang wanita hamil yang bersembunyi di antara para penumpang. Namun semua penumpang bersikeras bahwa tidak ada satupun dari mereka yang hamil. Beberapa bahkan mengancam Julaiha agar tidak membuat kepanikan atau mereka akan melaporkannya. Tetapi Julaiha mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bercanda. Jika benar ada wanita hamil di dalam bus, maka semua orang akan berada dalam bahaya besar. Setelah itu, ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan. Keputusan itu langsung membuat para penumpang marah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa ia hanya seorang sopir dan tidak berhak melakukan hal seperti itu. Saat semua orang memprotes, lampu di dalam bus tiba-tiba mulai berkedip. Hal ini membuat para penumpang yang sudah gelisah menjadi semakin ketakutan. Julaiha juga menyadari bahwa jika ia tidak segera menemukan wanita hamil itu, keadaan akan menjadi semakin berbahaya. Ia pun langsung menghampiri wanita kaya dan mencoba memeriksanya. Namun tanpa diduga, ia ditampar dengan keras. Seorang wanita tua di dekatnya bahkan mendorongnya hingga jatuh ke lantai, sambil marah mengatakan bahwa Julaiha tidak punya hak menyentuh menantunya. Melihat hal itu, Julaiha tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa kembali memperingatkan bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, semuanya akan menjadi sangat berbahaya. Namun wanita kaya itu mengira Julaiha hanya mengarang cerita menyeramkan untuk menakut-nakuti mereka dan meminta uang lebih. Ia lalu mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya ke wajah Julaiha, mengatakan bahwa ia punya banyak uang dan menyuruhnya segera mengemudi. Tanpa mereka sadari, dengan guncangan keras bas yang terus berjalan, keadaan sebenarnya sudah terlambat. Sebenarnya, Julaiha adalah sopir bus malam. Sebelum meninggal, kakeknya telah memperingatkannya bahwa di rute malam ini, wanita hamil sama sekali tidak boleh naik. Jika aturan itu dilanggar, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Hingga akhirnya Julaiha dihentikan oleh sesuatu yang aneh yang tiba-tiba muncul di depan. Saat itu ia menyadari bahwa pasti ada wanita hamil di dalam bus. Namun ketika ia menanyai semua orang, tidak ada satupun yang berani mengaku. Pada saat itu, seorang siswi menunjuk ke arah seorang pekerja kantoran wanita di belakang dan mengatakan bahwa mungkin dialah wanita hamil karena sebelum naik bus, ia melihat wanita itu dengan gugup memegangi perutnya. Namun pekerja kantoran itu menolak mengaku, sehingga membuat semua orang di dalam bus ikut terancam. Ketika semua penumpang mulai memandangnya dengan curiga, wanita itu dengan marah berkata agar tidak menuduh tanpa bukti. Ia bahkan memperingatkan siswi tersebut bahwa itu adalah fitnah. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya sakit perut, sehingga memegangi perutnya. Hal itu membuat siswi yang memang penakut menjadi semakin ketakutan, hingga terjatuh di kursinya sambil menangis. Keadaan ini membuat suasana di dalam bus semakin tegang. Seorang wanita tua dengan marah memarahi siswi itu agar tidak menangis, jika tidak ia akan melemparkannya keluar dari bus. Seorang pria di belakang mencoba menenangkan siswi tersebut, mengatakan agar tidak khawatir dan percaya bahwa sopir akan membawa mereka pulang dengan selamat. Namun Julaiha mengatakan bahwa pulang dengan selamat tidak mungkin terjadi jika penumpang yang berbohong belum ditemukan. Hal itu membuat seorang pria pembuat onar menjadi sangat marah. Ia mengatakan tidak percaya dengan semua itu. Ia menyebut bahwa kakeknya telah mengemudi selama 30 tahun dan tidak pernah membawa wanita hamil, lalu menyuruh semua orang untuk tenang. Ia juga mengatakan bahwa Julaiha hanya menakut-nakuti dan sengaja mengulur waktu agar penumpang membayar lebih mahal. Pacar dari wanita kaya itu juga menjadi tidak senang setelah mendengar hal itu. Ia dengan marah berkata ingin melihat apa yang akan terjadi, bahkan jika benar ada wanita hamil. Saat ia hendak bertindak, lampu di dalam bus tiba-tiba berkedip, membuat para penumpang lain ketakutan dan berpegangan erat pada pegangan. Pada saat yang sama, bel dan jimat di dalam bus mulai bergetar dengan keras. Julaiha langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena kakeknya pernah mengatakan bahwa bel dan jimat adalah tanda peringatan ketika bahaya mendekat. Tidak lama lagi, bus yang mereka tumpangi akan dikelilingi oleh makhluk yang mengerikan. Hal itu membuat pria pembuat onar menjadi sangat ketakutan hingga menangis, mengatakan bahwa jika perlu mereka harus segera berbalik arah. Ia tidak ingin meninggalkan desa. Wanita tua itu juga berkata bahwa ia masih muda dan belum menikmati hidup, lalu menyuruh Julaiha untuk segera mengambil jalan lain. Namun Julaiha tetap berkata dengan tegas bahwa jika wanita hamil itu tidak ditemukan, mereka bukan hanya tidak bisa melanjutkan perjalanan, tetapi juga tidak bisa turun dari bus. Bahkan, jika mereka tetap berjalan, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari hutan gelap ini. Hal ini membuat pria di belakang merasa sangat tidak senang. Ia mengatakan bahwa ketika kakek Julaiha masih hidup, ia sering naik bus itu dan tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Ia menyuruh Julaiha segera mengemudi dan berhenti menakut-nakuti. Namun Julaiha menjelaskan bahwa ia menghentikan bus karena ada seseorang yang melanggar aturan. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk mengejek, mengatakan bahwa semua ini hanya karena kemampuan mengemudi yang buruk. Namun sebelum ia selesai berbicara, bus tiba-tiba mulai bergetar semakin keras. Saat itu juga, keadaan benar-benar menjadi tidak terkendali.